Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fanad'ullaha tabaraka wa ta'ala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang telah Allah berikan dan setiap keadaan yang telah Allah tetapkan. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sedikit hartanya, terkadang kehidupannya gak enak, tapi kalau kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa mendekatkan diri kepadanya, ibadah kita lancar, itu merupakan nikmat yang sangatlah luar biasa. Dan jangan salah paham, mungkin ada di sekitar kita juga orang yang kelihatannya sukses, hartanya banyak, hidupnya serba lemah, serba enak, tapi perilakunya buruk, ibadahnya lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut sejatinya sedang terjebak, terperangkap oleh jebakan manis yang bernama istidraj. Hukuman yang Allah tangguhkan, hukuman yang dibalut dengan kenikmatan. Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abada minad dunya ma yuhib." Kalau engkau melihat Allah memberikan seorang hamba dari dunia yang dia sukai, wa huwa mukim bil ma'asi, dan dia pelaku maksiat, fa inna ma dzalika istidraj. Kita ketahuilah itu adalah istidraj. Maka walaupun bagaimana keadaan kita, kita harus bersyukur. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan disertai dengan usaha. Jadi tawakal itu bertumpu atau berpijak pada dua hal. Pertama, dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Lalu yang kedua, dia ikhtiar, dia usaha. Contoh misal dalam masalah rezeki, seseorang yang bertawakal, dia akan serahkan urusan rezekinya kepada Allah, karena dia yakin yang hanya memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak minta rezeki ke kuburan, enggak minta rezeki ke pohon besar, ya, kuburan puyang, lautan, enggak datangi dukun, enggak lakukan sesajen, persugihan, tetapi dia serahkan urusan rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, dia usaha, ikhtiar untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi jangan mengaku tawakal kalau engkau nggak mau usaha, nggak mau kerja, maunya leha-leha, maunya tidur leh. Ya. Di orang yang bertawakal itu, dia serahkan urusannya kepada Allah, lalu dia usaha. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala beliau berperang, apakah beliau cukup berdoa? Tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala berperang berusaha
beliau pakai baju perang, pakai baju besi, pakai pedang, pakai strategi perang. Itu menunjukkan bahwa tawakal itu harus disertai dengan usaha. Makanya tatkala Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, beliau ditanya, apakah aku ikat untahku lalu aku bertawakal, atau aku biarkan untahku dan bertawakal? Maka kata Nabi Muhammad SAW, ikat untamu dan tawakal. Di tawakal itu kita serahkan kepada Allah urusannya, kita juga usaha. Seperti juga misalkan ada orang sakit, seseorang yang bertawakal, dia tidak akan menggantungkan kesembuhannya kepada dokter, pada obat. Kenapa? Karena yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dokter juga bukan obat. Karena buktinya berapa banyak orang tetap sakit bahkan meninggal dunia walaupun sudah datang ke dokter ataupun obat. Tetapi bukan juga maksudnya jika kita sakit kita mengingkari sebab. Tetap kita datang ke dokter, tetap kita minum obat. Nabi kita Muhammad SAW lah yang merintahkan kita untuk berobat. Kata beliau, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawaw, berobatlah. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Allah itu enggak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu obat. Apa itu wahai Rasul? Al-haram, penyakit pikun. Jadi kita setelah menggantungkan perkara kita kepada Allah, kita juga tidak boleh mengingkari sebab. Seperti misalkan kita di zaman Covid, tahun berapa tuh Covid kemarin tuh? 19. Zaman Covid dulu misalkan kita nggak mau divaksin, nggak mau jaga jarak, nggak mau cuci tangan, itu mengingkari sebab. Namun bukan berarti setelah kita melakukan protokol kesehatan tadi juga seakan-akan kita selamat. Jadi intinya ketika kita mengaku kita adalah orang yang bertawakal kepada Allah, kita harus menggabungkan dua hal. Yang pertama, kita gantungkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar. Dan tawakal ini jemaah rahimani wa rahimakumullah merupakan ibadah yang sangatlah mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang bertawakal. Dan yakinlah kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia ataupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya di dalam kehidupan dunia. Allah akan cukupkan kehidupannya, rezekinya, jodohnya, dan akhirat. Salat, puasa, Allah akan cukupi dia. Maka hendaklah di setiap rutinitas kita, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan sama Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis kitab yakni Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mencantumkan
ada 1, 2, 5 sampai 6 ayat yang berkaitan dengan tawakal. Kita langsung saja ya masuk ke ayat yang pertama yang beliau cantumkan di dalam kitab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Dan tak kala orang-orang mukmin melihat ahzab. Apa itu ahzab? Ahzab itu adalah tawaif min qabail muta'addidah, kelompok-kelompok dari berbagai kabilah yang banyak. Mereka berkumpul, mereka bersekutu untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkumpullah sekitar asyraf alaf muqatil, 10.000 prajurit. Nanti akan anak ceritakan insyaallah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dahulu di Madinah itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, merupakan kota pertamanya umat Islam, markasnya umat Islam di sana. Nah, perlu kita ketahui di Madinah dulu itu tidak semuanya orang Muslim, ada juga orang Yahudi. Nah, mereka ini sangat iri, sangat benci, dengki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka melakukan rencana yang sangat berbahaya, yaitu mereka mengutus 20 orang dari mereka ke Quraisy di Mekah, kafir Quraisy di Mekah dan kabilah-kabilah Arab, mengajak mereka, menghasut mereka untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, terkumpulan sekitar 10.000 prajurit. Dan 10.000 ini jemaah merupakan jumlah yang sangat banyak. Karena walaupun semua penduduk di kota Madinah saat itu dikumpulkan, anak-anaknya, wanitanya, orang tuanya, itu nggak sampai 10.000. Itu misalnya nggak, kira-kira kalau pasukan yang besar ini tiba-tiba menyerbu Madinah, apa yang terjadi kira-kira? Musnah lah kan, kaum muslimin. Tetapi disitulah perannya kepemimpinan di Madinah. Jadi kepemimpinan di Madinah itu merupakan kepemimpinan yang sangat waspada, ya. Sehingga intelijen di Madinah itu dia sudah mengetahui kabar akan 10.000 prajurit ini. Lalu dia kabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengadakan musyawarah, mengadakan rapat, bermusyawarah, berdiskusi akan strategi pertahanan kota Madinah. Dan setelah mereka bermusyawarah, mereka menyepakati akan usulannya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa usulannya? Gali Farid. Kata Salman, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris." Wahai Rasulullah, kami dahulu saat di negara Persia, di Persia, tidak musirna khandakna. Kalau kami dikepung, kami gali Farid. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau
memerintahkan para sahabat, memerintahkan kaum muslimin setiap 10 orang gali parit 40 hasta. Dan Masya Allah, saat itu kaum muslimin sangatlah sungguh-sungguh gali parit. Diceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari, mereka itu gali parit ya, sungguh-sungguh sekali, ngangkat tanahnya dengan bahu-bahu mereka. Makanya Nabi SAW mendoakan mereka. Nabi SAW mendoakan mereka, Allahumma la aish ila aish al-akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan yang sejati, yang sebenarnya kecuali kehidupan di akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang muhajirin dan ansar. Alhasil, alhamdulillah ya, parit pun selesai digali sebelum pasukan Ahzab tadi datang. Nah, tatkala pasukan Ahzab ini dari kejauhan sudah terlihat, ya, di situ kaum muslimin terbagi menjadi 2. Terbagi jadi berapa? 2. Jadi saat mereka belum sampai ke kota Madinah, tapi sudah kelihatan nih pasukan yang besar itu datang, kaum muslimin terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kaum muslimin ya yang lemah imannya, orang-orang munafik. Di situ juga kelihatan apa yang mereka katakan. Wa id yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Mereka mengatakan, orang-orang munafik dan orang-orang yang imannya lemah, hatinya berpenyakit, sakit hatinya. Apa kata mereka? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kami kecuali hanya tipu daya. Jadi ya, kata mereka, bagaimana ini Muhammad? Beliau pernah mengatakan bahwasanya kita kaum muslimin akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Kisra Romawi, akan menaklukkan Son'a Yaman. Tetapi kok sekarang kita digempur, matilah kita. Bagaimana ini? Tidaklah dia dan Allah hanya menjanjikan kepada kita tipu daya. Itu katanya orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya. Lalu bagiannya kaum muslimin, bagian yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Nah, ini yang kita baca tadi, yang kita baca di awal tadi. Dan saat orang-orang mukmin melihat pasukan Ahzab yang 10.000 tadi, qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Mereka mengatakan, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maha benarlah Allah dan Rasulnya. Itu bagian siapa? Orang-orang mukmin. Nah, jadi saat pasukan Ahzab ini hampir datang ke kota Madinah, mereka melihat kaum muslimin saat itu terpecah jadi 2. Yang pertama lemah imannya dan orang-orang munafik, yang kedua mukmin yang kuat imannya. Nah, lalu jemaah rahimanallah, datanglah pasukan Ahzab ini, ya, dengan begitu gigihnya semangat untuk menyerang kota Madinah. Sesampainya di sana, ternyata mereka mendapati parit yang sangat lebar. Seandainya mereka berani
untuk melewati parit itu. Bahkan ada juga para ulama sirah itu mengatakan mendekat saja, bukan berusaha melewati, mereka akan dihujani anak panah. Maka mereka akhirnya tidak berani masuk, karena kalau mereka masuk dihujani anak panah, terbunuh. Sehingga mereka memilih untuk mengepung kota Madinah. Mereka kepung kota Madinah sekitar sebulanan. Tetapi jemaah rahimakumullah, perlu diketahui, usulan Salman Al-Farisi tadi untuk gali parit itu adalah strategi yang sangatlah bagus, dan itu tidak pernah ada strategi seperti itu di negara Arab sebelumnya. Jadi yang awalnya pasukan Ahzab ini mereka keluar dari rumahnya untuk perang, tiba-tiba mendapati parit itu mereka nggak bisa masuk, mereka milih ngepung. Artinya apa? Mereka nggak punya bekal untuk ngepung, apalagi sampai sebulanan. Dan alhamdulillah, pada akhirnya karena ketawakalan mereka, husnuzonnya orang-orang mukmin yang kedua tadi, kuat imannya ini, apa? Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada pasukan Ahzab angin yang sangat kencang, sehingga pasukan tersebut terpecah belah lalu balik ke tempatnya. Nah, ini jemaah, perang Ahzab ini, atau dibahasakan lain juga dengan perang Khandaq Parit. Kalau Ahzab pasukan yang 10.000 tadi, Khandaq Parit. Ini menjadi titik baik yang sangat besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu nggak mungkin bisa mengumpulkan pasukan melebihi pasukan Ahzab. Jadi kalau di pasukan Ahzab aja mereka nggak bisa menghancurkan kaum muslimin, apalagi kalau pasukannya tidak sebesar pasukan Ahzab. Makanya Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Al-an nabzuhu wa la yakzunana. Sekarang kita akan serang mereka, mereka nggak akan menyerang kita. Kenapa? Karena setelah Ahzab ini, orang-orang musyrikin Quraisy itu lemah. Mereka nggak akan mungkin memusnahkan kota Madinah, karena mereka tidak mungkin mengumpulkan pasukan sebesar pasukan Ahzab. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang bisa kita ambil dari kisah perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini ada yang berkaitan dengan tawakal adalah yang pertama, tawakal itu harus diiringi dengan usaha, bukan pasrah. Jadi orang yang menggantungkan kepada Allah itu bukan membuatnya malas, dan juga orang yang berusaha itu bukan membuatnya bergantung dengan dirinya sendiri. Lihat Nabi kita Muhammad SAW di perang Ahzab ini, beliau tidak mencukupkan dengan doa saja, tetapi apa? Beliau usaha, beliau ikhtiar. Beliau mengadakan apa tadi? Musyawarah, menerima usulan Salman Al-Farisi, gali parit, lalu membentuk pertahanan, strategi pertahanan kota Madinah. Kalau ada yang dekat atau berusaha untuk melewati parit, dihujani anak panah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau nggak pasrah, cukup dengan doa enggak, beliau usaha semaksimal mungkin. Maka di dalam kehidupan ini kita juga kalau melakukan sesuatu, selain kita menyadarkan sesuatu itu, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus
ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar dulu atau tawakal dulu? Nah, tadi di awal Anda sudah sebutkan, ada sahabat datangi Nabi, wahai Nabi, aku ikat untaku dan bertawakal atau aku lepaskan bertawakal? Maka ikhtiar dulu baru tawakal. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya, tawakal itu selain menyerahkan perkaranya kepada Allah, kita juga harus ikhtiar. Itu yang pertama. Faedah yang kedua adalah tawakal itu menghadirkan ketenangan hati. Tawakal itu membuat hati tenang. Ya. Lihat tadi kaum muslimin, walaupun keadaannya sulit, menghadapi 10.000 prajurit, ya, 10.000 prajurit, terus dikepung sekitar sebulanan. Apa yang mereka katakan? Orang-orang mukmin tadi apa yang mereka katakan? Ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus tawakal sehingga hati kita tenang. Nah, lalu yang ketiga, faedah yang ketiga, perbedaan antara munafik atau orang-orang yang sakit hatinya atau orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, orang-orang yang benar-benar beriman, tatkala Allah berikan musibah kepadanya, semakin besar musibahnya, ya, maka dia akan semakin juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan semakin husnuzon juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai Allah menolong dia. Adapun orang-orang munafik, ya, atau yang lemah imannya atau yang sakit hatinya, mereka tatkala Allah berikan musibah kepada mereka, semakin besar musibah yang diberikan, maka semakin lemah imannya, semakin juga hilang tawakal dari dirinya. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman apa di dalam Al-Quran? Kata Allah, wa minan nas, ada di antara manusia, man ya'budullaha ala harf, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menyembah Allah ala harf, di atas keraguan. Fa in asabahu khair, kalau dia diberi khair, kebaikan, dalam keadaan senang, sehat, kaya, ya, contoh misalkan apa? Itma'an Nabi, dia tenang, dia tentram. Tetapi wa in asabathu fitnah, kalau Allah timpakan kepada dia musibah, miskin, sakit dan seterusnya, inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Maksudnya apa? Dia enggak nerima. Ya, dia enggak nerima. Dia suuzon sama Allah. Padahal Allah itu tidak akan menzalimi siapapun. Bahkan ada yang sampai ke derajat murtad. Kalau Allah berikan musibah kepadanya, waliyadzubillah, khasirat dunya wal akhirah, itulah orang-orang yang merugi dunia dan akhiratnya. Merugi di dunia, ya. Karena apa? Karena walaupun mungkin dia tidak menerima atau sampai ke derajat murtad,
ya, apakah dengan kemurtadan itu ataukah dengan ketidakmenerimaannya itu dia akan mendapatkan rezeki atau kehidupan yang enak, dia juga merugi di akhirat. Kenapa? Karena nanti dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kesesatan yang nyata, yang jelas. Sesat dunia, dan rugi dunia dan akhirat. Wal iyadu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah rahimani rahimakumullah, dalil yang penulis cantumkan dalam bab tawakal yang pertama. Lalu dalil yang kedua, ya, yang penulis cantumkan di dalam bab tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas. Orang-orang mukmin yang dikatakan kepada mereka, orang-orang mukmin yang dikatakan kepada mereka oleh manusia. An-nas, manusia. Siapa manusia di sini? Abu Sufyan wa man ma'ahu. Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya. Innan nas qad jama'u lakum. Afan. Orang-orang yang beriman dikatakan kepada mereka, innan nas, sesungguhnya manusia. Siapa manusia di sini maksudnya? Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya. Qad jama'u lakum. Mereka telah mengumpulkan bagi kalian pasukan. Yuriduna istisalah. Dengan pasukan tersebut ingin menghabisi Rasul, ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada mereka tadi, orang-orang beriman, fakhshawhum. Takutlah kalian kepada mereka, pasukan tersebut. Ya. Mereka ingin dari perkataan ini melemahkan iman orang-orang yang beriman. Takutlah engkau kepada mereka, kalian kepada mereka. Pasukan Abu Sufyan ini. Ya. Maksudnya baliklah kalian, enggak usah berperang, enggak usah taati Rasul. Kayak gitu. Tetapi apa jemaah? Kaum muslimin di saat itu, ya, bukannya takut, malah apa? Fazadahum imana. Melalui perkataan tadi, kaum muslimin bukannya takut, tetapi malah bertambah keimanan mereka. Kenapa? Karena jamaah rahimakumullah, seorang mukmin yang benar-benar sejati imannya, setiap keadaannya semakin sulit, maka bertambah juga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia seyakin-yakinnya, seyakin-yakinnya apa? Bersama kemenangan itu harus ada kesabaran. Dan bersama jalan keluar itu memang harus ada kesempitan. Dan bersama kemudahan itu ada kesulitan. Makanya ya, mereka tadi bukannya takut karena Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya telah mengumpulkan pasukan untuk menghabisi mereka, ya, bukannya takut, malah bertambah keimanan mereka. Lalu mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung kami. Lantas setelah dikatakan kepada mereka perkataan itu, yang mereka enggak takut malah bertambah keimanannya, mereka pun melanjuti perjalanan mereka untuk berperang. Setelah sampainya mereka ke tempat namanya Hamra al-Aswad, ternyata Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya mundur, enggak jadi
memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Takut. Nah, karena kan, jadi ini kejadiannya jemaah setelah perang Uhud. Ini kejadiannya setelah perang Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui di perang Uhud kan awalnya kaum muslimin mendominasi peperangan, sahih? Nah, karena saat itu pemanah yang jumlahnya 70 orang itu patuh dengan perintah Rasul. Kalau kata Rasul, walaupun kami menang ataupun kalah, kalian tidak usah turun, tetaplah di bukit ini, bukit Uhud. Ya. Tetapi setelah ternyata menang, ya, mereka melihat kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak, mereka turun. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Lihatlah, karena Khalid bin Walid strategi perangnya sangat baik, ya, masya Allah. Dia kelilingi Jabal Uhud, ya, lalu memerangi pemanah-pemanah tadi, memerangi kaum pemanah tadi dan kaum muslimin sampai apa? Gigi Nabi patah, ya. Nah, jadi setelah itu kaum muslimin kan banyak yang terluka, banyak yang cedera, bahkan banyak yang mati syahid. Nah, ada yang mati syahid. Apa? Mereka setelah itu pergi ke Hamra Aswad ini. Hamra Aswad ini. Ya. Sebelum mereka sampai ke sini, dikatakan kepada mereka perkataan tadi. Abu Sufyan, ya, telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian lagi. Takutlah. Tetapi walaupun mereka lagi cedera, banyak luka, mereka tidak takut. Nah, setelah mereka sampai ke Hamra Aswad, ternyata Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya lah yang takut. Mereka mundur. Maka apa? Kaum muslimin sebagaimana yang Allah firmankan, faqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Mereka pulang dengan memperoleh nikmat Allah dan keutamaannya, lam yamsashum su, tidak mengenai mereka keburukan apapun. Mereka para sahabat yang saat itu, ya, ada di sana, Allah berikan kepada mereka pahala perang tanpa pertempuran. Mereka memperoleh nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Nah, dahulu Isya belum. Nah, lantas ya kaum muslimin apa? Mendapatkan pahala perang tanpa pertempuran. Lalu kata Allah, innama dzalikumus syaitan. Yang tadi itu hanya ancaman tadi itu hanyalah dari syaitan, bisikannya syaitan, ancamannya syaitan, pengikut-pengikutnya syaitan, yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti pengikut mereka. Itu adalah ancamannya syaitan, jangan takuti mereka. Wa khafuni, tetapi takutlah hanya kepadaku. Ya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka jamaah rahimanillah, seorang mukmin yang benar-benar mukmin itu dia tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pengikut-pengikut syaitan. Kenapa? Karena ancaman-ancaman mereka, bisikan-bisikan mereka itu lemah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, bisikan, ancaman syaitan itu lemah. Maka ya seharusnya kita sebagai seorang muslim ini, kita tidak boleh takut dengan celaan, dengan ancaman orang-orang yang mencela kita saat kita berada di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut melakukan perbuatan benar, ya, karena omongan orang, nggak mau ke masjid, agak diomongi orang loh. Kenapa orang kayak gitu?
nggak mau ke masjid, ya. Sebabnya apa? Diomongi orang. Lah. Ya. Lalu apa? Jangan takut miskin kalau kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan engkau tinggalkan Islam, jangan engkau tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW karena tekanan lingkunganmu. Tetap kita tidak isbal, tetap kita panjangkan jenggot, walaupun lingkungan kita misalkan di luar sana. Alhamdulillah kalau kita kan di pondok, di luar sana, misalkan jamaah itu menekan-nekan kita untuk tidak praktekkan sunnah Nabi. Jangan takut. Karena apa kata Allah? Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Jadi intinya kita tidak boleh terpengaruh oleh ancaman-ancaman, bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita. Hada Allah Ta'ala ala bisawab. Falyatafaddal al-mu'adzin al-adhan. Fadal. Habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Afan. Jadi yang 70 tadi itu jumlah syuhada Uhud. Adapun jumlah pemanah tadi 50. Baik, jemaah rahimanallah. Lalu ayat yang ketiga yang penulis cantumkan di dalam bab tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayy." Dan bertawakallah kalian kepada yang Maha Hidup. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sandarkan setiap urusanmu baik besar kecil hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusanmu jemaah itu tidak akan jadi mudah kalau Allah tidak memudahkannya. Dan di antara sebab kemudahan urusan-urusan kita
adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat urusan-urusan kita ini semakin rumit. Kekhawatiran kita ini semakin besar. Cobaan-cobaan kita semakin bertambah, semakin banyak. Di saat-saat itulah kita seharusnya lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada jalan keluar yang memang kecuali kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bertawakal kepada Allah sampai Allah menolong kita. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang enggak mungkin mati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Setiap yang ada di atas bumi ini fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali kekal zat Tuhanmu Allah dzul jalali wal ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, itu sangatlah sempurna, ya. Maha hidup, tidak mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama, enggak ada sebelumnya sesuatu apapun, dan Allah lah yang terakhir, enggak ada setelahnya sesuatu apapun. Ya. Lalu di antara kesempurnaan Allah apa? Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah tidak. Apa kata Allah? La ta'khuluhu sinah wa la nawm. Allah enggak ngantuk, apalagi tidur. Berbeda dengan kita. Kita ini manusia dan jin juga, ya, butuh dengan tidur, ya, karena kita ini badan kita ini capek, lelah, pikiran kita kadang penat, makanya kita butuh dengan tidur, istirahat untuk tubuh kita, sehingga kalau kita bangun, ya, ketika kita ingin melakukan aktivitas kita semangat. Tetapi kalau Allah, masya Allah, saking sempurnanya Allah, jangankan tidur, jangankan tidur, ngantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinah wa la nawm. Maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ganjaran orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kehidupannya. Maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah, karena Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Ya. Kalau kita jemaah bertawakal kepada selain Allah, Allah akan serahkan kita kepada orang tersebut. Lantas apa? Kita akan dikecewakan. Urusan-urusan kita gak akan selesai. Kenapa? Karena kalau kita bertawakal kepada selain Allah, sesungguhnya kita bertawakal kepada orang seperti diri kita sendiri. Kira-kira mau nggak orang itu berusaha, ya, sungguh-sungguh memberikan kita kebaikan sebagaimana dia berusaha, dia sungguh-sungguh mendapatkan kebaikan untuk dirinya? Tidak. Ya kan? Nggak mungkin orang itu berusaha mendapatkan kebaikan, ya, untuk kita sebagaimana dia berusaha sungguh-sungguh mendapatkan kebaikan untuk dia. Nggak mungkin. Maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang selanjutnya, dan ini adalah ayat yang terakhir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minun", sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, kekuasaan Allah,
keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya, seperti misalkan pergantian siang dan malam sesuai orbitnya. Ya. Terus misalkan langit, ya Masya Allah, sangat luas, terbentang di atas kita, berdiri kokoh tanpa ada tiang yang menyangkanya. Itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan perlu diketahui jemaah, anak ingin sedikit menyinggungnya. Masya Allah, Allah itu maha besar sekali. Walaupun 7 lapis bumi, ya kan? Lalu 7 lapis langit. Ini digabung, ya. Lalu kita bandingkan dengan kursi Allah. Jadi Allah itu tempat menginjakkan 2 kaki Ar-Rahman. Itu ada kursi. Ya. Itu apa? Bandingannya seperti kita melemparkan cincin di padang pasir. Itu hanya apa? Kursinya, belum lagi arsy-nya. Arsy tempat Allah ada di atasnya. Apa? Seperti itu lagi. Cincin dilemparkan di hamparan yang luas padang pasir. Allahu Akbar. Allah sangat besar. Makanya kalau orang yang benar-benar imannya benar gitu ya, idza dzukira Allah, kalau disebutkan nama Allah apa? Wajilat hati dia bergetar. Kira-kira namanya kita getar nggak kira-kira? Masya Allah. Jadi kalau orang yang benar-benar imannya itu benar ya, idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ya, lihatlah Abu Bakar As-Siddiq saat Nabi menyuruh Aisyah. Jadi tatkala Nabi sakit, ya, tatkala Nabi sakit di akhir-akhir sebelum wafat beliau SAW, beliau menyuruh Aisyah untuk mengabarkan kepada Abu Bakar jadi imam. Ya, tapi Aisyah nggak mau. Kenapa? Karena kata Aisyah, Abu Bakar itu hatinya lembut, ya, mudah nangis. Dengarkan bacaan sedikit ayat Al-Quran, bergetar hatinya jemaah. Wajilat qulubuhum, bergetar. Makanya Aisyah tidak mau. Walaupun ya dijelaskan oleh para ulama, di sini Aisyah melakukan makar sebenarnya. Melakukan makar. Apa itu makar? Makar itu omongannya apa, tetapi ada maksud lain. Jadi Aisyah omongannya tadi apa? Jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar mudah nangis, hatinya mudah tersentuh. Ya. Padahal sebenarnya Aisyah takut dengan kejadian ini, orang-orang mengira dengan kejadian ini takutnya nanti Rasul wafat, ya sebabnya karena Abu Bakar jadi imam. Ya, seperti konteksnya juga dicerita Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Apa? Saat Nabi Yusuf diajak Zulaikha zina, ya, Yusuf nggak mau kan, maka ditarik, bolonglah baju beliau. Depan atau belakang? Belakang. Nah, kalau depan Nabi Yusuf yang melakukan, kalau belakang Zulaikha.
Apa? Saat itu kan tersebar di berita ibu-ibu di zaman itu apa? Aisyah ini Afan bukan Aisyah. Zulaikha ini apa? Kayak mana? Kok ngajak budaknya dewek zina? Sungguh kesesatan yang nyata gitu. Ya, seorang wanita yang cantik, istri menteri kok ngajak budaknya untuk zina? Ya. Maka apa kata Allah? Falamma sami'at bimakrihinna, maka tatkala Zulaikha mendengarkan makarnya ibu-ibu tadi. Jadi di sini Allah menyebut ghibah ibu-ibu tadi sebagai makar. Apa makar tadi? Omongannya apa, maksudnya lain. Itu. Singkatnya aja itu. Ya. Ya, malah masalahnya juga kerihina. Kenapa? Kenapa Allah enggak sebutkan ghibahnya ibu-ibu tadi? Allah sebut di sini makar. Kenapa? Karena tujuan ibu-ibu mengungkapkan Zulaikha ini berada di kesesatan yang nyata, ngajak budaknya zina. Tujuan mereka itu apa? Agar mereka dipanggil, mereka mau lihat juga Nabi Yusuf. Nah, ya. Jadi lihatlah Abu Bakar, masya Allah. Ya, beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya. Ya, hatinya mudah tersentuh dengan Al-Quran. Ya. Berbeda dengan hati-hati kita. Nasallallahu as-salamah. Ya. Kebanyakan kita sekarang ini kan, kalau mendengarkan ayat Al-Quran tidak terpengaruh. Jangankan mau ngambil manfaat, terpengaruh aja tidak. Jangankan di luar masjid, di dalam masjid lagi sholat, imam baca Quran, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena nggak paham. Nggak paham apa yang dia baca ketika sholat itu, nggak paham. Walaupun mungkin dia nangis saat sholat, itu pun bukan dia terpengaruh, karena dia paham apa yang ada di situ. Tetapi karena ngajiannya ini, ya kan? Banyak kan? Maka ya, sebab itulah sholat kita ya, yang harusnya sholat itu melarang kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, tetapi kita walaupun sholat terus tidak mendapatkan faedah tersebut. Kenapa? Karena kita ketika sholat itu enggak menghadirkan hati kita. Ayat-ayat yang kita dengar tadi itu lewat begitu aja, nggak terpengaruh kita. Maka pesan anak, alhamdulillah kalau santri mereka belajar ya kan di kelas. Mungkin untuk jamaah sempatkan waktunya untuk ikut les bahasa Arab bersama Ustaz Hadi. Ya. Atau mungkin cara yang lain, mungkin misalkan sibuk ya, mungkin cara yang lain kita beli Al-Quran terjemah perkataan, lalu kita yang terjemah perkata ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setidaknya Al-Fatihah saja kita paham. Akan di pertemuan yang lalu udah kita bahas, kalau kita lagi sholat itu sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan kita tatkala mendengar firman Allah, ya, hati kita
bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Bahkan Pak, dahulu sebagian salaf kalau disebutkan lafaz Allah saja, ya, misalkan mereka memegang sesuatu di tangannya, bergetar tubuhnya, lalu sesuatu yang di tangannya itu jatuh, saking terpengaruhnya gitu, saking lembutnya hati mereka. Jadi kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar imannya, mereka orang-orang yang benar imannya, alladzina idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, getar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka. Kata Syekh di sini, bertambah keimanannya dari dua sisi. Yang pertama, at-tasdiq bima akhbarallahu bihi min umuril ghaib al-madhi wal mustaqbalah. Bertambah pengakuan atau pembenaran mereka terhadap apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dari berita-berita yang sudah lalu atau berita-berita yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qabul wal id'an li ahkamillah. Tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, bertambah kepada mereka ketundukan, kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Maka karena mereka patuh, tunduk terhadap hukum Allah, mereka praktekkan apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan, maka bertambah iman mereka. Apabila Allah melarang, mereka tinggalkan, bertambah iman mereka. Di orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, ya, bertambah juga keimanan mereka. Dari berapa sisi? Dua sisi, pembenaran dan tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, tolong, sangat-sangat tolong tanya dirimu, kira-kira kalau dibacakan Al-Quran atau kita sendiri yang baca Al-Quran, kira-kira kita terpengaruh atau tidak? Kalau terpengaruh, alhamdulillah, bergembiralah, engkau seorang mukmin sejati. Tapi kalau belum, maka usahakan selalu untuk bisa terpengaruh. Kalau belum, obati diri. Anak nggak bilang pergi ke RSR Bunda, berobat di situ, minta pel, minta imposda. Tapi maksud anak, obati hatimu. Nah, kalau engkau membaca Al-Quran nggak terpengaruh, obati hatimu. Ya, karena jemaah, matinya hati itu lebih parah dari matinya badan. Kenapa Ustaz? Matinya hati, kalau hatilah mati, ya, itu nggak ada kehidupan setelah matinya hati. Tetapi kalau badan kita yang mati, setelahnya masih ada kehidupan. Ada alam barzah, ada hari kebangkitan, ada hisab, ada jaza. Nah, maka tolong ya, coba tanya diri kita, ya, apakah kita ketika baca Al-Quran kita terpengaruh atau tidak? Kalau tidak, obati hati kita. Hati itu di mana? Di dada. Nah, hati itu di dada. Kenapa harus hati, jemaah? Bukan mata, bukan otak, bukan tangan.
Karena hati itulah tempat seseorang berpikir. Hati itulah tempat orang memahami. Hati itulah yang memerintahkan anggota badan kita. Jadi hati itu tempatnya di mana? Di dada. Bukan di otak. Kebanyakan kita salah paham. Kebanyakan kita memahami hati akal itu tempatnya di otak. Padahal yang benar akal, tempatnya berpikir, tempatnya memahami itu di mana? Di hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afalam yasiru fil ardi? Apakah mereka belum berjalan di atas muka bumi? Fatakun lahum qulub. Sehingga mereka memiliki hati yakinun yang berakal dengannya. Paham? Jadi kata Allah yang berakal itu hati, bukan otak. Ya. Walaupun tentunya antara otak dan hati ini memiliki eratan yang sangat kuat. Ya. Jadi otak ini tempatnya membayangkan sesuatu, setelah dibayangkan dikirim ke hati. Nah, di hati kita inilah tempat untuk memikirkan, untuk memahami. Ya, nanti baru dari hati kita memerintahkan anggota badan kita, ini dilakukan, ini enggak. Paham? Jadi kalau hati kita ini tidak terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Quran, maka apa yang harus diobati? Hati ini. Kalau kita tidak terpengaruh oleh bacaan ayat Al-Quran, apa yang harus kita obati? Hati. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kullu, kalau dia baik-baik semua jasad kita ini. Wa idza fasada jasad kullu, kalau buruk-buruk semua. Apa itu? Hati. Oleh karenanya jamaah rahimahumullah, ya, di antara cara agar kita bisa meraih bergetarnya hati kita saat mendengarkan lafaz Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, ya. Terus bertambah iman kita saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita perlu memperbaiki hati kita. Hati itu tempatnya di mana? Di dada. Hati itu tempatnya berpikir dan memahami. Hati itulah tempatnya, ya, yang memerintahkan anggota badan kita. Hadza Allah taala a'lam bishawab. Ketika kita berpikir suuzon. Nah, yang pertama, kita ini jangan terus-terusan banyak berpikir, tetapi harus kita perbanyak juga berzikir. Betapa banyak pintu-pintu kemudahan yang Allah berikan atas urusan-urusan kita. Allah berikan kemudahan karena zikir, bukan dengan banyaknya berpikir. Karena kadang jemaah banyak berpikir itu, ya, apalagi subuh-subuh, ya, kadang membuat hati kita ini keras, lelah, ya. Adapun berzikir membuat hati kita tenang. Makanya kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Maka berpikirlah
anta, ini santri nanya ya. Santri ya, berpikirlah anta sesuai kebutuhan saja. Itu cara agar tidak seuzon. Berpikirlah sesuai kebutuhan. Paham? Paham? Nah. Lalu yang kedua, agar kita enggak seuzon sama orang, ya. Jadi yang pertama, berpikirlah sesuai kebutuhan. Yang kedua, agar kita tidak seuzon sama orang, ya, harus kita yakini juga kita ini banyak kekurangan. Karena orang seuzon itu seringkali merasa dirinya hebat, merasa dirinya sempurna. Makanya dia kalau ini lihat orangnya seuzon. Paham? Hada Allah Ta'ala alam bisawab. Lebih dan kurangnya ana minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ana mohon ampun. Nakhtatir bi qiraatil hamdalah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.